Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venus Putra Nova Arnando, NIM 2020-20157. Di sini saya akan mempresentasikan putusan Pengadilan Negeri tentang tindak pidana pencurian. Putusan nomor 147 pidana B garing 2020 PN Pati. Saya akan menjelaskan duduk perkara. Kronologis kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati telah mengambil barang suatu yaitu handphone dan uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Siti Zainab dan saksi Pujianti. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan saksi dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 pukul 11.30 WIB dengan mengendarai motor Honda Vario warna putih telah sampai di sekitar rumah saksi Sutomo yang ada di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dan sambil melihat keadaan sekitar terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin berpura-pura bertanya ke saksi Siti Zainab yang sedang membakar ikan di belakang rumah saksi Sutomo. Setelah dirasa keadaan aman, lalu terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin mengendarai sepeda motornya ke arah depan rumah saksi Sutomo, lalu langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil sebuah tas kecil yang di dalamnya terdapat sebuah handphone merek Vivo Y81 dan uang 400.000 milik saksi Pujianti yang terletak di atas meja ruang tamu. Lalu terdakwa juga mengambil handphone merek Samsung A10 milik saksi Siti Zainah yang ada di meja televisi di ruang tengah. Setelah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, terdakwa langsung membawanya pergi kemudian menjualnya ke saksi Ahmad Saiful Anam. Saya akan menjelaskan dakwaan bahwa terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2020 di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati telah mengambil barang suatu yaitu handphone dan uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Siti Zainab dan saksi Pujianti. Dengan maksud untuk dimiliki melawan secara hukum, perbuatan saksi dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin pada hari Sabtu tanggal 4 April sampai 2020 pukul 11.30 dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih telah sampai di sekitar rumah saksi Sutomo yang ada di Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Dan sambil melihat keadaan sekitar rumah terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin berpura-pura bertanya ke saksi Siti Zainab yang sedang membakar ikan di belakang rumah saksi Sutomo. Setelah dirasa keadaan aman, lalu terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin mengendarai sepeda motornya ke arah depan rumah saksi Sutomo. Lalu langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka dan langsung mengambil sebuah tas kecil yang di dalamnya terdapat sebuah handphone merek Vivo Y81 dan uang 400.000 milik saksi Pujianti yang tergeletak di atas meja ruang tamu. Lalu terdakwa juga mengambil handphone merek Samsung A10 milik saksi Siti Zainab yang ada di meja televisi di ruang tengah. Setelah mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin miliknya, terdakwa langsung membawanya pergi kemudian menjualnya ke saksi Ahmad Saiful Anam. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Siti Zainab dan saksi Pujianti mengalami kerugian yang seluruhnya kurang lebih 4 juta rupiah. Kemudian akan menjelaskan tuntutan. Yang pertama menyatakan terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin berupa pidana penjara 1 tahun dengan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 nomor pol K4258AU warna putih, nomor KA MH1JF H112EK 300573, mesin JF H1E1300161 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dikembalikan kepada terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin. 1 unit HP merek Vivo Y81 warna merah nomor IMEI 1 yang nomornya 867880479511199 dan IMEI nomor 2 dengan nomor 867858047951101 dikembalikan kepada saksi Pujianti binti Masturi. Kemudian 1 unit HP merek Samsung A10 dengan nomor IMEI 357080104
871240 dalam kondisi rusak tinggal LCD dan baterai, dikembalikan kepada saksi Siti Zainab bin Masturi. Yang keempat, menetapkan agar terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Kemudian pertimbangan hakim. Menurut yuridis, menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut. Kemudian menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Kemudian menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selanjutnya menimbang bahwa barang bukti berupa 1 unit HP merek Vivo Y81 warna merah dengan nomor IMEI 1 dengan nomor 86780479511199 dan IMEI nomor 2 dengan nomor 86785472951101 yang telah disita dari Ahmad Saiful Anam bin Ahmad Arso merupakan milik saksi Pujianti bin Masturi, maka haruslah dikembalikan kepada Pujianti bin Masturi sebagai pemiliknya, dan 1 unit HP merek Samsung A10 dengan nomor IMEI 35708004871240 dalam kondisi rusak LCD dan baterai telah disita dari Ahmad Saiful Anam bin Ahmad Asro merupakan milik saksi Siti Zainab bin Masturi, maka haruslah dikembalikan pada Siti Zainab bin Masturi sebagai pemiliknya. Menimbang bahwa terdakwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 Nopol K4259 AU warna putih nomor K MHIJFHEK 300573 nomor SIN JFH IE1300161 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan merupakan milik terdakwa, maka haruslah dikembalikan pada terdakwa. Kemudian menurut non yuridis menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Saksi, hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban. Yang kedua, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Yang ketiga, terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya. Yang kedua, terdakwa belum pernah dihukum. Yang ketiga, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Kemudian saya akan menjelaskan vonis pada putusan. Memperhatikan pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eko Agus Purwanto alias Kentir bin Jasmin oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 bulan. Yang ketiga, menetapkan namanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 nomor Pol K4259 AU warna putih nomor KA MHIJFHEK 300573 nomor JFHIE 1300161 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dikembalikan kepada terdakwa. Kemudian 1 unit HP merek Vivo Y81 warna merah dengan nomor IMEI 1 dengan nomor 86780479511199 dan IMEI nomor 2567811199
58047951101 dikembalikan kepada saksi Pujianti binti Masturi. Kemudian 1 unit HP merek Samsung A10 dengan nomor IMEI 35708010487124 dalam kondisi rusak tinggal LCD dan baterai dikembalikan kepada Siti Zainab binti Masturi. Yang keenam, membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Kemudian pendapat saya tentang vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu dalam kepastian hukum menurut saya sudah sesuai dengan putusan majelis hakim mengenai pertimbangan penjatuhan vonis pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang sesuai dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian yang bunyinya barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dengan hal ini maka tidak ada menimbulkan keraguan dalam putusan vonis tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.